Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para jamaah, terkhusus tentu para pengurus musola, bil khusus Ketua DKM Musola Al-Hikmah Kang Mas Bejo beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Kita doakan semoga beliau dan segenap pengurus Allah anugerahkan giroh, semangat untuk terus telaten, sabar, istiqomah memakmurkan musola. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang gemar memakmurkan musola. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali setelah masuk tahun baru Hijriah 1447, dan ini malam yang ke orang hitung. Iya, pokoknya sudah lewat 15 malam lah. Ini kalau enggak 16 mungkin 17 kayaknya. 17. Jadi sudah 16 hari. 16 malam, dan ini malam ke-17. Kita memasuki tahun 1447 dan kita tinggalkan 1446. Mudah-mudahan yang baru terhitung 16 hari ini, monggo Pak RW. Alhamdulillah. Monggo. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak RW kita juga hadir, alhamdulillah. Bapak Agus Komarudin dan Ketua DKM Pak Ustadz Jamaluddin. Monggo Marjuni silakan. Monggo. Alhamdulillah kita sudah lebih dari setengah bulan masuk bulan pertama tahun 1447. Mumpung belum banyak waktu yang kita lalui, kita masih bisa ngitung, kita masih gampang mengingat-ingat selama setengah bulan, karena ini mungkin kayaknya sih masuk malam ke-17. Rasa-rasanya masih gampang untuk dihitung. Kita ini begitu masuk tahun baru Hijriah, kira-kira nih yang hadir di sini termasuk saya, itu banyak pegang HP apa banyak pegang Quran.
Masuk Hijriah aja jangan puluhan tahun lah, bingung. Apalagi yang dulu-dulu mah kita mungkin pernah ninggalin sholat, kayaknya. Ada yang pernah ninggalin sholat? Kayaknya ada lah kira-kira. Ada yang berani nggak puasa Ramadan di siang bolong tanpa ada udzur, mungkin ada. Dulu waktu masih bocah. Sekarang mah sudah pada tua ya, insya Allah ya berubah lah insya Allah. Apalagi sudah sergap ngaji. Nah 15 hari ke belakang itu ya cukup untuk mempertimbangkan kita coba lebih baik nggak kira-kira nih. Dengan 1446. Harapannya kan kita pengen lebih baik. Untuk ngukur lebih baik atau tidak kan mumpung masih hitungan jari nih gampang. Selama 16 hari, 16 malam, kita banyak baca Quran apa banyak baca WA. Kita banyak zikir apa banyak ngobrol nganggur. Kita banyak silaturahim apa banyak jalan-jalan gak karuan. Kita banyak sedekah apa sekedar banyak poya-poya. Itu kita yang tahu, nggak usah ngitung orang lain, kita yang tahu. Nah, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan nasihat dari seorang sahabat yang terkenal gagah berani, yaitu sahabat Umar radhiyallahu an. Beliau memberikan nasihat untuk kita semuanya tentang apa saja yang disembunyikan oleh Allah, termasuk kebaikan, termasuk tentu ridho dan murkanya Allah itu disembunyikan. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab Fatihah kita urusan kita diberikan mudah dan gampang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qala Umar radhiyallahu an, innallaha katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah, kata Sayyidina Umar, menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Jadi ada 6 disembunyikan di dalam 6. Innallaha ta'ala katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya'i. Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, kata maridho fi ta'atillah. Katama, Allah menyembunyikan ar-ridho, ridhonya fi ta'atin, di dalam ketaatan. Redaksinya fi ta'atin, bukan fi ta'atillah. Minat ta'ati liyajtahidan nasu fi jami'it ta'ati roja'an ayyusadifaha fala yajuzu lana antahqira ta'atan walau saghiratan jiddan li'annahu rubama kana ridhahu ta'ala fiha.
Bahasa kitanya, jangan pernah nyepelein ketaatan secuil apapun. Itu di ujung tadi tuh. Saya maknain. Saya ulangi, yang pertama, mana bukti nasihat seorang sahabat Umar yang mengatakan Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara yang lainnya. Yang pertama, Allah sembunyikan ridho, maksudnya ridho Allah, ridhonya fi ta'atin, di dalam ketaatan kita. Kita nggak ngerti. Minat ta'ati, dari aneka macam ketaatan kita, Allah sembunyikan. Agar apa? Liyajtahidan nasu fi jami'it ta'at, supaya kita kan manusia, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan apapun bentuknya itu. Sholat 5 waktukah plus berjamaah, puasa Senin Kemiskah, apalagi Ramadannya, sedekah sunnahkah, infak sunnah, apalagi yang wajibnya, dan seterusnya termasuk silaturahim. Ini ketaatan. Baik sifatnya yang vertikal langsung urusannya dengan Allah, maupun horizontal yang kaitannya dengan muamalah atau dengan sosial dengan sesamanya. Ketika itu bentuknya ketaatan, Allah tetap tidak menampakkan ridhonya. Mana nih? Ridhonya Allah di mana gak? Roja'an ayyusadifaha. Memang kita ngarep-ngarep supaya ngepasin amalan ini Allah ridho, perilaku ini Allah ridho, ketaatan ini Allah ridho. Itu selalu begitu. Maka fala yajuzu, enggak boleh, lana, untuk kita, antahkiro, supaya antahkiro itu begini, fala yajuzu lana annahkiro, bukan antahkiro bacanya, ini titiknya kayak 2, padahal mestinya annahkiro. Annuhkiro, maka tidak boleh kita menyepelekan. Ihtikor itu menghinakan. Ta'atan, ketaatan walau saghiratan jiddan, meskipun mungkin cuma menyingkirkan ranting di tengah jalan, menyingkirkan duri di tengah jalan, nenteng tangan nenek-nenek mau nyebrang. Namanya ketaatan yang menurut kita, alah itu mah kayaknya sih nggak dapat apa-apa timbang gitu doang. Jangan sepelein. Kita nggak ngerti. Kayak orang umpamanya lagi dorong motor, entah karena kempes atau karena bensinnya kehabisan. Kita pas lagi papasan atau kebetulan arahnya sama. Sekedar nanya saja orang itu seneng. Sekedar ditanya, belum dikasih duit belum. Belum dibeliin bensin belum. Belum didorong numpang sampai bengkel atau belum. Atau sampai tukang bensin belum. Baru ditanya saja seneng. Kenapa mas? Bensin habis. Seneng. Apalagi tunggu mas di sini, saya beliin pakai botol. Wah itu tambah seneng itu. Kenapa mas? Bocor. Ayo saya temenin dorong, ada di bengkel itu. Ngasih tahu bengkel tempat tambal ban umpamanya. Kalau kebetulan ya bantu bles ya. Itu senengnya gak kira-kira? Nah kita mungkin menurut kita itu hal yang biasa, karena kita biasa nolong orang umpamanya, bapak-bapak nih, jangan pernah meremehkan, meskipun seperti itu nih kan kelihatan secuil banget, karena banyak banget boleh jadi ridhonya Allah itu ada di dalam yang secuil itu. Rubama ridhahu, rubama kana ridhahu ta'ala fiha. Jadi berapa banyak atau terkadang, yang dimana sini rubama kana ridhahu, terkadang ridhonya Allah itu ya di situ. Dinanya tadi bikin orang seneng.
ngunjukin bengkel atau ngunjukin ada tukang bensin eceran. Kita jangan mikir begini, modus. Terus kita mah belum nolong boro-boro. Belum nolong udah mikir yang aneh-aneh. Modus, karena mungkin sekarang sudah banyak modus aneh-aneh, kemudian kita niatnya nolong terus dikerjain apa-apa namanya. Jangan dulu. Kita harus buktikan, jangan enggak semuanya orang begitu kan. Apalagi kalau kita ada temannya berdua, ngapain repot-repot, ngapain takut kita. Nah yang begitu-begitu tuh mungkin kelihatan sepele, tapi sangat berarti buat orang yang lagi susah itu. Belum ngasih duit, belum, baru gitu doang, baru nanya doang. Satu. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, dan Allah sembunyikan murkanya fi ma'siyatin, dalam perbuatan maksiat. Yang murka Allah, yang menyembunyikan Allah, yang berbuat maksiat kita. Jadi itu yang memahami. Kalau tadi yang taat kita kepada Allah, yang menyembunyikan ridhonya Allah. Ini yang kedua, Allah sembunyikan murkanya. Pada saat hambanya, makhluknya, yang termasuk jamaah Mushola Al-Hikmah, berbuat maksiat, minal ma'asi, dari aneka macam kemaksiatan. Liyajtani bahan nasu khosyatal wuku'i fihi. Apa maksudnya Allah sembunyikan bendu, murka, ghadab, supaya kita takut masuk terjerembab. Itu maksudnya khosyatal wuku', jatuh kepada kemaksiatan itu. Fala yajuzu li syakhsin ayyuhaqqira. Kalau tadi annuhaqqira boleh, annuhqira boleh. Ini ayyuhaqqira ma'siyatan. Karena Allah sembunyikan murkanya pada saat kita melakukan maksiat. Sekali aman, 2 kali, aman 3 kali, nyaman 4 kali, terus lancar. Kita nggak ngerti kan? Kita nggak ngerti. Fala yajuzu, maka tidak boleh untuk seseorang, termasuk kita tentu, ayyuhaqqira, menyepelekan maksiatan, satu kemaksiatan, wa indaqat, meskipun kelihatan kecil. Ya tadi maknanya sama, secuil, jiddan banget. Meskipun maksiat itu, anggaplah begini. Ada orang tua yang masih punya ibu, nyuruh, nak beliin cabai kayak apa kan gitu, nyuruh anaknya. Ntar bu, sambil mukanya tidak berbalik menghadap kepada ibunya, kelihatan biasa aja, remeh temeh. Ntar mak, ngomong ntar mak, belum apaan sih mak, belum loh, baru ntar mak, aku mau nonton bola dulu, apa ngabisin nonton YouTube dulu, sampai ibunya mungkin agak-agak, padahal cabai itu mau diulek, mau bikin, dan kalau matang juga sambelnya buat makannya dia juga. Itu seperti itu kan, mungkin pernah ngalamin kan, disuruh orang tua, dengan entengnya kita menolak, padahal yang kerjaannya itu bukan untuk yang lain, untuk kita, entah itu makanan, entah itu pakaian. Nah beliin jarum dulu waktu di kampung, kan panjenengan juga kan ngalamin kalau sekolah yang kurun waktunya kira-kira tahun 80-70 tuh, 70-an itu, Kang Andi mungkin gak ngalamin. Gak ada tuh sepatu yang bener tuh, gak ada itu. Oh, sepatu jebol, kadang celana pada sobek, keteknya bolong. Kayaknya kalau kecuali orang yang banyak duit lah, orang kaya mungkin. Kalau yang pengen baju bener aja udah susah ya. Gak ada baju yang gak sobek.
Pakai sepatu tuh kayaknya keren banget, nggak tahu mereknya apa. Waduh, jebol. Ngalamin Pak? Ngalamin. Ibu dengan telatennya itu nambal celana kita. Kita disuruh beli benangnya. Ntar Mak. Itu kan kelihatan sepele. Ya, contoh yang lenis ini. Pokoknya yang kelihatan sepele lah. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Lisahsin untuk kita. Ayyu haqqira ma'siyatan wa indaqat jiddan. Silakan nyari contoh yang kelihatan paling kecil menurut kita. Ada temennya iseng lagi sholat mungkin. Pas lagi sujud, bokongnya dicolek-colek atau gimana kan iseng banget kelihatan. Dianggapnya remeh-temeh aja tuh. Jangan dianggap remeh. Li'annahu la ya'lamu annahu qad yakunu fiha ghadabuhu ta'ala. Masya Allah. Karena kita nggak ngerti murkanya Allah tuh jangan-jangan ada di yang secuil itu. Gitu. Jangan sepelein. Paham Pak ya? Yang pertama jangan menyepelekan ketaatan secuil apapun. Artinya kita disuruh beramallah sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin, semampu mungkin, bukan semaunya, semampunya. Kalau nggak ada atau kalau nggak bisa jangan. Jadi supaya kita ini bermanfaat secuil apapun. Yang kedua jangan nyepelekin maksiat secuil apapun. Terus yang ketiga, semuanya cuma 6, mudah-mudahan cukup waktunya. Wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadhana. Allah juga sembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kita nggak pernah tahu dan guru-guru kita sering menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu memang rahasia Allah. Kalaupun ada penjelasan itu ya kisi-kisi, tanda-tanda. Termasuk malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Itu juga kan nggak dipastikan. Nggak dipastikan malam ABCD-nya nggak dipastikan. Yang jelas malam ganjil. Sering dijelaskan. Supaya apa? Liyajtahidan nasu fi ihya'i. Liyajtahidan nasu fi ihya'i jami' syahri Ramadhana. Supaya kita terus menghidupkan malam-malam bulan Ramadan bil ibadati dengan ibadah apa saja. Jadi malam-malam bulan Ramadan fi apalah di sini enggak ada ngomong malam di sini. Fi ihya'i jami' syahri Ramadhan bil ibadah. Siang malamnya supaya kita maksimalkan untuk ibadah. Siangnya puasa, malamnya qiyamul Ramadan. Ada i'tikaf, ada tadarus, ada sedekah dan seterusnya. Kenapa sih? Fa inna ajran nafli ka ajril fardi. Karena memang di hari-hari itu yang sunnah saja laksana fardu pahalanya. Nah, ini kalau dibaca semuanya serem banget ini. Qala an-Nakhai kama fil hadis. Bal qala an-Nakhai. Ini Imam Nakhai ngomong begini, raq'atun fihi afdhalu min alfi raq'atin. Ini kehebatan bulan Ramadan, walaupun bukan bulan Ramadan ini. Enggak apa-apa sedikit. Jadi 1 rakaat di bulan Ramadan itu lebih utama ketimbang 1000 rakaat. 1 rakaat. Ini lagi ngomong kaitannya dengan Lailatul Qadar masalahnya. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Baca subhanallah sekali itu di bulan itu, terutama di malam-malam yang malam itu diduga menurut kita malam Lailatul Qadar, sehingga kita nggak ngerti kan, karena kita nggak ngerti full 1 bulan penuh diisi dengan zikir umpamanya 1 tasbih itu lebih afdol ketimbang 1000 tasbih, bacaan tasbih subhanallah. Waliyajtahidu fi ihya'il layalihi. Nah di sini nih, dan supaya kita semuanya sanggup menghidupkan itu maksudnya memanfaatkan momentum Ramadan malam-malamnya, rojaan ayyusadifu lailatul qadri, karena kita memang berharap
pengen ngepasin, boleh jadi malam ini, boleh jadi besok, lusa dan seterusnya. Nggak pilih, terutama di 10 hari terakhir sejak tanggal 20 maksimal sampai lebaran diisi. Fa inna khairun min alfi syahrin, karena Lailatul Qadar lebih baik ketimbang 1000 bulan. Pun itu sudah hafal semuanya. Kalau pengen tahu jumlah 1000 bulan berapa sih? Salasun wa thamanuna sanatan. Di sini nih. Wa arba'atu asyhurin. Masya Allah. 83 tahun plus 4 bulan. Itu 1000 bulan itu sama dengan itu tuh. Lanjut. Masih an? Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Kemudian ini yang keberapa? Nomor keempat apa kelima? Keempat ya. Allah sembunyikan wali-walinya, wali-wali Allah pasti, kekasih-kekasih Allah di antara manusia. Ini jejer kumpul seret. Allah sembunyikan. Mana yang wali kita nggak ngerti. Boleh jadi di pojok sono, tengah sini, nggak ngerti kita. Memang sengaja Allah sembunyikan. Nah, kalaupun ada yang tahu ya kelasnya yang sama-sama wali. La ya'riful wali illal wali. Allah sembunyikan. Supaya apa? Ya jelas wali murid semua lah ini kan, wali murid. Jelas wali semua, wali murid. Dan yang dimaksud di sini wali kekasih Allah yang dimaksud. Allah sembunyikan pangkat kewaliannya di antara manusia. Supaya apa? Kaila yahtaqiru ahadan minhum wa yaplubu wa yaplubu ad-du'a. Jadi supaya, kenapa Allah sembunyikan? Supaya panjenengan sedaya boten menghina seseorang. Kaila yahtaqiru ahadan, supaya manusia termasuk kita, supaya jangan ngeremehin ahadan, siapapun. Minhum, di antara kalian, maksudnya di antara kita. Udah maknanya begitu aja udah. Kenapa Allah sembunyikan walinya, kekasihnya di antara kita? Supaya kita jangan ngeremehin dia. Maksudnya supaya kita jangan remehin manusia. Begitu. Sebab yang diremehin boleh jadi itu wali, maksudnya begitu. Umpama di sini ada wali nih. Kita nggak boleh ngeremehin semuanya. Boleh jadi khawatir nanti yang diremehin itu kekasih Allah. Bahaya itu. Wow, bisa bahaya. Kalau istilah kita ya kualat beneran itu. Ya itu. Roja'an ayyusadifu al-waliyah. Kita berharap pengen banget ngepasin. Jadi ketika kita ngomong yang baik atau minta doa itu pas memang orang itu orang yang dekat dengan Allah. Wali kan dekat dengan Allah, kekasihnya. Fala yajuzu li sahsin ayyuhkira ahadan minan menika, jangan pernah sekali-kali menghina seseorang minan nas di antara kita kan manusia. Kenapa sih? Li'annahu la yadri. Karena memang kita enggak ngerti, kita enggak tahu. Rubama huwa min auliyaih, boleh jadi orang itu walinya Allah. Begitu tuh. Jangan ngenyek. Khawatir yang dinyek malah justru kekasih Allah. Dia mah mungkin sabar, dia mah enggak marah. Yang punya marah. Wong kekasihnya. Tanya sama Kang Andi, tukang syuting. Wah, lagi bujangan kalau sekarang udah. Dia jadi wong Tegal kudu tarok. Coba. Ya lihat. Lu taroknya diganggu. Marah dia. Taroknya mungkin gak marah, dianya marah. Nah, itu hati-hati. Terus wakatamas sholatal wusta. Berikutnya yang nomor 5 kayaknya. Allah sembunyikan sholat wusta. Kita sering mendengar kata-kata sholat wusta.
Allah sembunyikan. Yang mana sholat wusta itu? Ayil fadla fis sholati. Ayil fudla. Maksudnya sholat yang memiliki keutamaan fis sholawati di dalam sholat. Al-khamsi yang 5. Dia taharron nasu jami'aha. Kenapa Allah sembunyikan sholat wusta? Sholat wusta itu kalau makna wusta kan tengah-tengah. Yang dimaksud wusta itu yang memiliki keutamaan. Sholat yang paling top. Allah sembunyikan, enggak disebutin. Bahwa nanti kemudian ada ulama yang memberikan pentafsiran, penjelasan atau interpretasi, yaitu tafsir-tafsirnya ulama. Tapi Allah sembunyikan itu. Wa akhfallahu ismahul azam. Dan Allah juga sembunyikan, samarkan asma Allah yang agung. Ada istilah ismul azam. Saya ulangi tadi, Allah sembunyikan sholat wusta. Kenapa? Supaya manusia, kita berarti terus menjaga, lihat taharrotu, niti-niti, memperhatikan, semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan ada yang ketinggalan, sebab di antara yang 5 ada sholat wustanya. Itu. Dan Allah juga sembunyikan asma yang agung. Ismul Azam. Ismul Azam. Di antara Asmaul Husna itu ada Ismul Azam. Allah sembunyikan. Fi jami asma'ihi. Dalam semua asma-asma Allah. Ada istilah Ismul Azam. Mungkin ada yang punya di sini. Kalau ada yang punya 3 orang saja, saya yakin akan beda. Beda guru, beda. Tetapi itu istilahnya sama, Ismul Azam. Mungkin, tapi ya nggak perlu ngaku lah, nggak perlu. Udah, ya cukup dalam hati saya punya gitu aja, udah nggak apa-apa. Tapi itu akan beda, beda guru, beda. Artinya ada perbedaannya, entah dari sisi susunan kalimatnya atau dari sisi rangkaian doanya, akan beda. Nah itu tadi, karena memang Allah sendiri akhfallah. Jadi memang disamarkan. Fi jami asma'ihi liyajtahidan nasu fid du'ai bi jami'iha. Karena memang Allah pengen supaya manusia itu bersemangat di dalam doa itu menggunakan asma-asma Allah. Ya udah, Asmaul Husna 99 apalin saja. Pokoknya di antara asma Allah ada. Di antara asma-asma itu ada Ismul A'zamnya. Ya. Roja'an ayyusaddifuhu. Memang kita berharap kalau kita baca full dari Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim terus Asmaul Husna itu. Ya di antara itu ketemu, pasti ketemu. Cuma kan ngapalinya males, bacanya sungkan. Nah, gitu. Yang pasti ketemu. Wa akhfa sa'atal ijabah, dan Allah juga tutup maksudnya tidak didedeng, tidak dantak maksudnya. Disamarkan, tidak digamblangkan saat ijabah di hari Jumat. Ulama menjelaskan, ada keterangan dari Isyayan. Berapa menit? 9. Di hari Jumat apalagi malamnya, banyak keterangan. Tapi Allah sembunyikan mana yang paling ijabah kan? Supaya apa? Liyajtahidan nasu bid-du'a fihi, supaya kita ini bersemangat terus berdoa, memanfaatkan malam dan hari Jumat dengan berdoa. Penjelasannya jelas banget Mas. Jadi doa termasuk yang mustajabah itu diantaranya doa malam Jumat. Ada yang mengatakan juga keterangan hari Jumat. Ada yang mengatakan itu pas di antara 2 khutbah. Wis pokoknya ada di antara 2 adzan. Banyak penjelasannya. Wa akhfas sab'al mathani, dan Allah sembunyikan sab'ul masani fi jumlati suwaril Quran, di dalam jumlah surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Liyajtahidan nasu fi qiraati jami'ah, supaya manusia mau deres dari Al-Fatihah
sampai Falak bin Nas. Jangan Yasin doang. Jangan Tabarok doang. Jangan surat Waqiah doang. Karena kita pengen kaya, bacanya Waqiah terus. Kan begitu. Terus karena kita pengen, ya nggak ada masalah. Itu juga nggak salah. Nggak salah daripada nggak sama sekali lah. Cuma yang biasa tadarus ya jangan itu saja. Baca dari Fatihah sampai Falak bin Nas. Ya bacaan riadohnya, wiridannya boleh. Bagaimana malam Jumat baca Yasin? Ya boleh lah. Bagus enggak? Ya sangat bagus. Dibanding orang ngobrol ya jauh ngobrol nganggur. Tapi bukan berarti wajib baca Yasin yang lain. Bukan begitu, bukan. Ya monggo baca Kahfi ya jelas penjelasannya. Baca 1 juz ya monggo. Al-Baqarah ya silahkan. Cuma yang lancarnya bacanya rata-rata Yasin, kadang hafal, kadang setengah hafal, kadang nggak pegang Quran tapi bisa ngikutin karena biasa kan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Terus ada Yasin Fadilah loh, saya jadi ingat Yasin Fadilah. Bagaimana? Boleh, bagus, bukan nambahin ayat, bukan. Disisipin doa-doa di antara ayat itu. Tapi kelamaan, jangan ikut. Nanti ngantuk malah gak karu-karuan. Gitu. Buat yang seneng duduk lama-lama ya silakan. Gitu. Monggo ya, tapi jangan suruh jemaah wajib semua. Ya jangan. Enggak. So, keperluannya beda-beda. Ada yang lagi ada tamu, ada yang ngantukan, ada yang perutnya lagi mules. Ya. Kalau untuk pribadi ya senang. Kalau untuk tim atau satu tim yang memang sudah kompak nggak ada masalah. Awas jangan disalahpahami. Bukan itu Yasin kok nambahi. Bukan. Disisipkan di antara surat, di antara ayat itu ada doa. Monggo kalau yang biasa baca itu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekelumit banget ini sebenarnya. Sebenarnya saya tadi niatnya tuh sekali-kali pengen baca kitab fikih. Tukang syuting ditanya babnya enggak Saya kalau ndadak juga enggak begitu berani karena bab itu jujur saja saya harus pegang kitab yang rapih takut salah. Kalau saya langsung baca matannya doang enggak komplit. Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita ketemu di bab jamak qashar ya. Apa bab berjamaah? Jamak qashar ya. Sebenarnya ya kalau begini juga bisa, tektok bisa, cuma kurang serg kalau ngaji nggak pegang kitab jadi takut nggak rapih lah. Ya mudah-mudahan kita panjang umur, dipertemukan di episode berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma tub alaina qablal maut warhamna indal maut wala tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as syaut ihfazna minal afati wal ahad wal uqubat birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.